Saya percaya bahwa hari-hari ini mungkin begitu sulit buat kita, mungkin begitu berat buat kita ya, saat mendengar COVID-19 dengan jenis baru namanya Omicron ya, itu sudah menjalar kemana-mana. Yang katanya Kota Makassar juga sudah berapa banyak gitu ya, terlalu banyak. Tapi kita tetap yakin bahwa Tuhan akan selalu memberi hikmat dan pengetahuan buat kita untuk kita terus yang mentaati protokol kesehatan dan kita ada di dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan di dalam sebuah kisah ya, di mana kisah ini adalah kisah nyata dan ini terjadi juga pada tahun 70-an berapa ya. Itu ada yang namanya ya, perang 6 hari. Perang 6 hari itu bangsa Israel itu diserang habis-habisan oleh bangsa Arab pada waktu itu. Tapi 6 hari ini ya, 6 hari ini dalam pertarungan ya, kita tahu bahwa bangsa-bangsa Arab itu ya, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, lalu ada lalu ada Suriah, lalu ada negara Arab itu kan ada sekitar 5 atau 6 negara Arab Saudi sendiri, Uni Emirat Arab itu sendiri ya. Tapi menang loh ya. Selama 6 hari ini menang Israel. Nah, pada saat ini kita belajar sama-sama di mana ketika bangsa yang besar dari sebuah nama, seorang nama Yakub menjadi Israel, lalu beranak 12 orang laki-laki dan akhirnya terbentuk sebuah negara namanya Israel. Lalu beberapa saat kemudian terpecah menjadi dua, yang satu namanya Israel, yang satu ya namanya Yehuda. Yehuda ini ya ibu kotanya ada di Yerusalem. Israel ibu kotanya ada di Samaria. Jadi orang Israel belum tentu dia orang Yahudi. Tapi orang Yahudi itu asalnya dari suku Yehuda. Suku Yehuda, maka orang menyebut Yahudi. Jadi orang Yahudi belum tentu ya. Orang Israel belum tentu dia dari suku Yehuda. Itu pengetahuan sedikit. Nah, terus klik. Saya memberi judul pada pagi hari ini tentang kisah di balik pengepungan ibu kota Israel. Namanya apa, Bapak Ibu Saudara? Samaria. Kita tahu Samaria itu sebenarnya di dalam kisah, di dalam Alkitab adalah kota yang sangat bejat penduduknya, sama seperti Sodom dan Gomora. Ya. Samaria adalah kota sesat. Samaria adalah kota yang jahat. Tetapi ketika ya, Israel terbelah menjadi dua bagian, ya, Yehuda dan Israel, maka Israel memilih ibu kota yaitu Samaria. Ibu Christine boleh ambilkan center saya. Ya. Klik yang peta tadi. Ya. Kita melihat ini. Yang biru ini adalah wilayah daripada Israel yang baru pada zaman itu, ya, yang sebenarnya menjadi satu dengan yang warna ini, ya, Kingdom of Judah, ya, Yehuda. Ini ibu kotanya Yerusalem, Yehuda, dan ini Samaria, ibu kota daripada Israel. Ini bangsa Edom, bangsa Moab, ya, dan ini Filistin. Lalu ini bangsa Amon, ini bangsa Arab. Arab, inilah yang sekarang disebut Suriah. Ini yang nanti kita akan bahas.
Kingdom of Aram Damaskus. Jadi ini wilayah Israel biru dan ini wilayah Yehuda, terbagi menjadi dua. Nah, kita akan membaca kisah ini Bapak Ibu Saudara, dan kita akan menangkap sesuatu ya daripada kisah ini ya, bahwa di dalam cerita Alkitab itu adalah sungguh terjadi. Jadi bukan sebuah cerita dongeng ya, dan juga cerita komik ataupun cerita sinetron ataupun film ya. Tetapi ini adalah kisah nyata pada tahun sebelum Masehi terjadi ya. Belum ada. Ini aja namanya masih Aram. Yang sekarang namanya Suria. Suria. Nah, mari kita baca dulu ya. Di balik pengepungan ibu kota, saya mengajak kita membaca Amsal pasal 16 ayat 20. Ya, bolehkah kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara? Kita baca bersama-sama. Amsal 16 ayat 20, 1, 2, 3. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Klik lagi, kita bandingkan dengan Ibrani pasal 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal 16 ayat 20 berkata, siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Katakan amin. Siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Siapa memperhatikan firman, bahwa firman Tuhan yang setiap hari kita baca, firman Tuhan yang setiap minggu hamba-hambanya boleh sampaikan berita kebenaran firman Tuhan, itu jika kita memperhatikannya, maka kebaikan-kebaikan dalam hidup kita akan ada setiap saat. Bukan hanya itu aja, kita dikatakan orang yang berbahagia jika firman itu tertanam dalam hidup kita dan kita percaya kepada firman Tuhan. Ada yang membawa Alkitab manual? 1. Siapa lagi? 2. Ibu Pendri. Siapa lagi? Sudah jarang. Kayaknya kalau dunia ini jaringan internasional di antariksa sana hancur meledak, tidak ada lagi orang baca Alkitab kayak. Karena apa? Tidak bisa apa kalau nggak punya Android, betul ya? Jadi di rumah saya ada Alkitab manual, ya. Kadang saya bawa ke sini, kadang tidak. Saya berharap Bapak Ibu Saudara juga punya di rumah ya. Amin. Nah, Ibrani pasal 4 ayat 12 berkata, firman Tuhan itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Lalu bagaimana itu? Memisahkan jiwa dan roh kayak film ya. Push, langsung terpental jiwa dan juga rohnya berpisah. Tapi ini firman Tuhan, saudara, bahwa ia dapat memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ingin banyak-banyak dapat hikmat Tuhan?
Ada yang ingin banyak-banyak dapat hikmat Tuhan? Sukai firman Tuhan. Katakan, aku suka firman. Pada pagi hari ini kita belajar tentang kisah di mana ya, Samaria itu dikepung oleh bangsa Aram, ya, yang pada akhirnya ada sesuatu hal yang terjadi di dalamnya, dan kita melihat nanti bagaimana itu terjadi. Klik selanjutnya. Nah, kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 29. Ini kisah tentang Elisha, tentang bagaimana waktu ibu kota Israel yaitu Samaria dikepung oleh bangsa Aram, ya, yang bernama Ben-Hadad waktu itu rajanya. Yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita baca ke belakang, ya, Raja Aram bernama Ben-Hadad ini tadi, ya, yang akan kita baca ini harusnya mati di tangan Raja Israel pada waktu itu. Namanya siapa? Yoram. Harusnya Tuhan berkata, habisi semua raja-raja ini, habis rakyat-rakyatnya, habiskan, bunuh semua. Tetapi apa yang terjadi? Karena dipikirnya ada banyak hartanya, ada apanya, maka gak dibunuh ini Raja Aram ini, Ben-Hadad. Sekarang terjadi, ketika mereka lalai akan firman Tuhan, maka terjadilah bencana di ibu kota. Mari kita sama-sama belajar, kita membaca. Saya akan membaca buat kita semua 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai 29 dulu ya. Tindakan Elisha pada waktu Samaria dikepung. Sesudah itu Ben-Hadad, Raja Aram, menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, "Berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakmu laki-laki." Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, "Berilah anakmu supaya kita makan dia," maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Kayaknya kok ngeri banget gitu ya, bahwa firman Tuhan iya dan amin. Nah, ini kejadian sungguh sebelum Masehi pada zaman Perjanjian Lama ya. Ini terjadi sungguh-sungguh. Kenapa kok tercantum dalam Alkitab? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya ini memperingatkan buat kita semua bahwa ada Tuhan kita yang hebat di tengah-tengah dunia yang sedang kacau. Dan ini memberitahukan bahwa ini adalah kejadian yang betul-betul terjadi. Tapi kok kenapa ngeri Pak? Perjanjian Lama itu kok perang dan perang dan perang? Iya, pada waktu dulu ya, sebelum Masehi kan hanya perang dan perang. Makanya Tuhan memberikan kebaikan-kebaikan kepada raja-raja pada waktu itu ya, dan memberikan orang yang taat kepada Tuhan pada waktu itu. Kenapa kok kejadian di dalam Perjanjian Lama itu kok ada perang, ada siksaan, ada bunuh-membunuh?
Memang pada waktu itu, ya, itu yang harus dijalani. Betul? Sekarang lihat di Perjanjian Baru, ada nggak bunuh-membunuh? Ada nggak? Satu aja ayat ceritakan tentang bunuh-membunuh. Tidak ada. Karena itu harus terjadi, dan itu setiap zaman Tuhan memberikan, ya, setiap zaman memberikan perbedaan-perbedaan dan kebaikan-kebaikan bagi orang-orang yang percaya. Nah, kisah ini Bapak Ibu Saudara, kita jangan melihat ngerinya. Kok pertama ngeri, Pak? Masa anak dimakan gantian, ya? Ibu Christine punya anak, ya, contohnya. Ibu Maira punya anak. Nah, pada zaman dulu, anaknya masih bayi, masih baru dipotong tali pusar. Gantian dia makan, hari ini anakmu ku makan. Nanti besok kalau sudah habis dagingnya, anakku gantian kita makan. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Itu terjadi benar. Dari kisah ini, ya, di balik kisah tentang pengepungan ada satu kisah, yaitu kelaparan. Jadi ada sebuah benteng di Samaria itu, ya. Benteng ini ditutup aliran airnya, ditutup orang masuk pasokan makannya oleh bangsa Arab, oleh Suriah, sehingga makanan yang hanya ada di dalam benteng itulah yang tersisa, yang dimakan oleh rakyat pada waktu itu. Bayangkan, pertama kali PPKM, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Sedia makanan banyak-banyak, saya lihat. Mart itu diborongin semua sama orang-orang. Pertama PPKM, bayangkan ini. Saya nggak bisa bayangkan kalau terjadi sekarang kejadian ini. Semua diborong, ditimbun di rumah supaya nggak kelaparan karena PPKM, dilarang keluar semua. Nah kan tahun pertama kita COVID kan begitu, ya. Beli telur banyak-banyak, simpan di rumah. Beli beras banyak-banyak, simpan di rumah. Kan ada banyak orang begitu. Tetapi jika pasokan itu habis, jika pasokan itu tertutup, tidak ada orang jual beras, tidak ada orang jual telur, tidak ada orang jual ikan, tidak ada pasar, tutup semua, toko-toko disuruh tutup. Yang tersisa hanya makanan di rumah. Jika itu cukup untuk 3 hari, setelah 3 hari hanya minum air. Itu pun jika PDAM menutup aliran air, tidak ada lagi air. Sekarang listrik pakai voucher, token. Jika habis vouchernya, di mana bisa beli? Akan gelap gulita. Seperti itulah keadaan di Samaria pada waktu itu. Seluruh pasokan dihentikan, seluruh aliran air sungai diputus. Sehingga tidak ada pasokan air, pasokan makanan yang masuk di benteng di Samaria itu. Mengepung Samaria, ayat 24. Raja Aram menyuruh pasukannya mengepung Samaria. Jadi seluruhnya ditutup. Apa yang terjadi? 3 hari pasokan di rumah kita habis. Apa yang terjadi? 1 hari masih kuat mungkin, tidak makan. 2 hari, wah, puasa 2 hari itu paling ngeri loh Bapak Ibu Saudara. Kita seperti melayang di udara. 3 hari gak makan, coba bayangkan gimana itu. Sampai 4 hari pasti kelaparan. Dan saya percaya jika ada seorang ibu yang mau makan anaknya, saya nggak ngerti anak ini sudah mati atau anak ini masih hidup. Di dalam firman Tuhan dikatakan, hari ini kita makan anakku, besok anakmu dimakan. Ini kejadian pada waktu itu. Dan dikatakan harga-harga yang tidak masuk akal, barang-barang yang tidak dipakai pada waktu itu, barang-barang yang nggak laku, harganya bisa mahal. Salah satunya adalah kepala keledai. Itu pada zaman itu nggak dimakan, dibuang. Apalagi daging keledai, dagingnya aja nggak dimakan, apalagi kepalanya.
Kalau RW boleh lah, kan gitu. Ini nggak layak dimakan. Keledai itu nggak dimakan pada waktu itu, tapi kepalanya berharga 80 sikal perak. Pada zaman dulu beda uang, penukaran uangnya dengan sekarang. Kalau dulu itu timbangan, sikal itu adalah timbangan. 80 sikal, satu sikal itu sebanyak kira-kira kurang lebih ya berapa gram gitu ya, berapa gram. Jadi kalau di total 80 sikal ini kira-kira hampir 1 kilo beratnya. 1 kilo. Kepala lah, perak asli ketika ditimbang beratnya 1 kilo, itu kan berat, lumayan berat. Nah, itu harga-harga melambung tinggi. Makanya jangan heran kalau sekarang harga naik. Firman Tuhan sudah menyatakannya. Kepala keledai yang tidak berharga pun harganya pada waktu itu sangat mahal. Orang mau makan akhirnya, yang tadinya nggak mau makan itu kepala keledai. Lalu dikatakan 1/4 cup tahi merpati. Bapak Ibu Saudara tahu merpati? Burung dara. Merpati. Ini yang dijual dagingnya atau apanya? Tahinya. Bayangkan. Tahinya aja 1/4 cup. Ya. 5 sikal perak. 1/4 cup itu 1 cup itu sebanyak kira-kira 2 liter lah, 2 liter ya, 1/4 cup. Jadi 1 cup itu kira-kira 2 liter ya. Jadi kalau 1/4 cup berapa itu? Ya kira-kira setengah lah. Harganya 5 sikal perak. 5 sikal perak. Berarti kira-kira kalau dihitung timbangan ya kurang lebih hampir 1/4 kilo gitu, timbangannya. Tapi kalau dihitung uang nggak tahu kalau sekarang. Itu pada zaman itu adalah sangat mahal. Nah, yang jadi pertanyaan, untuk apa itu tahi? Kita nggak ngerti karena Alkitab tidak mencatat tahi itu untuk apa ya. Kebanyakan sekarang kalau kotoran itu untuk pupuk. Nah, kalau pada saat itu untuk pupuk, tidak mungkin. Dari mana mereka dapatkan benih? Betul ya? Karena semua aliran sudah ditutup. Orang tidak bisa memasukkan makanan. Orang tidak bisa memasukkan barang-barang ke dalam kota Samari. Ya, kita nggak ngerti itu. Kotoran itu untuk apa? Tetapi yang nggak berharga pun sangat berharga pada waktu itu. Dan lagi ditambah, ya, seorang ibu datang kepada Raja Yoram, Raja Israel. Raja, aku mau mengadukan perkara. Kami sudah sepakat berjanji. Hari ini kita makan anakku, besok kita makan anaknya. Tapi dia bohong. Kita udah makan anakku, tapi dia nggak memberikan anaknya untuk dimakan. Nah, jadi ibu ini mengadukan dan marah. Apa yang terjadi? Maka tidak bisa ya raja memberikan solusi pada waktu itu. Karena apa? Raja berkata, dengan apa aku mau menolong? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan? Karena memang sudah tidak ada lagi. Apa yang mau dilakukan? Hasil kebun tidak ada, ya. Hasil ternak pun tidak ada. Apa yang mau diberikan? Tidak ada. Sehingga raja tidak memiliki pemecahan masalah.
Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara, yaitu kelaparan. Jadi jika hari-hari ini Bapak Ibu Saudara mengalami berbagai banyak hal ya, tentang ekonomi, ya, harga-harga naik melambung tinggi, ya, pemerintah mau naikkan ini, pemerintah mau naikkan ini. Terkadang kita berkata, kenapa kok naik ya, 100.000 untuk satu hari makan kok susah ya. Kadang nggak cukup, lalu kita menghitung-hitung gaji kita. Kok pengeluaran ini lebih banyak daripada pendapatan? Pendapatan 1 juta, pengeluaran 3 juta. Wah, banyak sekali. Dari mana aku harus dapat mencukupinya? Disinilah ajaibnya Tuhan. Ya. Dia bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Inilah Bapak Ibu Saudara yang pertama dalam keadaan ya dan situasi yang sulit, yaitu kelaparan pada waktu itu, pengepungan di kota Samaria. Yang kedua adalah sikap yang buruk dari sang raja. Kita baca ayat yang ke-31 dan 33. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Ya. Ayat 33. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Pada saat yang situasi yang sulit itu, keputusan raja, keputusan pemimpin itu dibutuhkan untuk kemasyuran rakyat, untuk damai sejahtera rakyat pada waktu itu. Tetapi keputusan yang buruk diambil oleh Raja Yoram pada saat itu, yaitu yang pertama, ia menyalahkan hamba Tuhan yang bernama Elisa. Ia menyalahkan sampai ia bilang seperti ini, kalau masih tinggal kepala Elisa di tempat ini, di kota ini, negeri ini tidak akan pernah aman. Ia menyalahkan hamba Tuhan dalam situasi dan keadaan yang sangat sulit. Yang kedua, ia menyalahkan Tuhan. Keadaan ini adalah dari Tuhan. Aku gak mau lagi menyembah Tuhan. Ayat 33. Keputusan-keputusan inilah ya, yang menjadikan ia tidak layak dikatakan seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita saat ini adalah seorang pemimpin? Kita di dalam pekerjaan, kita di rumah tangga, di dalam pelayanan, kita ini ya seorang pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Dalam keluarga, suami itu pemimpin. Katakan pemimpin. Keluarga sejahtera, keluarga yang diberkati Tuhan, pasti tergantung kepada pemimpin. Hari ini apa yang menjadi kepemimpinanmu? Jangan pernah menyalahkan keadaan. Jangan pernah menyalahkan hamba Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetapi perhatikan bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam setiap hidup kita. Aduh, bagaimana keadaan ini? Cepat datang Pak Pendeta, cepat datang Pak Pendeta. Wah. Tahu-tahu pendetanya sibuk.
lagi di luar kota, masa langsung cepat datang? Lalu waktu pendetanya datang, ya, 2 hari kemudian dia marah. Kenapa marah? Saya suruh datang, gak datang Pak Pendeta, aku gak mau lagi ke gereja. Lalu seorang kepala keluarga juga begitu. Ibu-ibu kepala keluarga bukan? Ibu-ibu kepala keluarga bagi anak-anakmu? Wakil katanya. Bapak-bapak kepala keluarga dalam keluarga? Ya. Ada satu ketersinggungan yang erat, ya, antara satu dengan yang lain. Ada satu hal yang tidak bisa dipisahkan untuk menjadikan sesuatu lebih baik lagi. Dalam hubungan keluarga, di dalam pekerjaan, tanggung jawab dalam pekerjaan kita adalah tanggung jawab kita yang diberi tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pelayanan, jika kita memimpin pelayanan itu, maka tanggung jawab ada di kita. Aduh, gara-gara si A, aku nggak bisa begini. Aduh, gara-gara si B, aku jadi begini. Ini yang dilakukan oleh raja pada waktu itu. Ia mencari kesalahan. Yang harusnya ia lakukan adalah ia proteksi diri sendiri. Karena pada waktu itu raja sudah lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Makanya hari-hari ini mari kita tidak lalai akan pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan tidak lalai menepati janji. Ini keadaan yang buruk yang dibuat oleh raja. Seorang pemimpin, seorang kepala, yang dibutuhkan adalah sikap yang pertama. Sikap yang kedua, tindakan. Sikap inilah yang akan, ya, melakukan tindakan. Nah, hari-hari ini bagaimana sikap kita? Ketika kita sekarang kan suka share, ya, di WA gitu. Itu apakah itu hoax atau benar, yang penting ada dapat berita langsung di-share. Dan taunya itu hoax. Nah, sama seperti kemarin, ya, ada pemeriksaan polisi memeriksa masker. Itu udah lama itu hoax. Muncul lagi, gitu ya. Nah, artinya sikap kita inilah yang dibutuhkan. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang sulit, bagaimana kita menyikapi keadaan yang tidak masuk akal, bagaimana kita menyikapi keadaan yang sungguh-sungguh sangat di luar batas pemikiran kita. Sikap inilah yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Ada 5 orang berbisik-bisik berkata-kata, belum tentu itu benar. Langsung menyebar beritanya kemana-mana. Padahal itu tidak benar. Sikap yang dibutuhkan. Katakan sekali lagi, sikap. Yang selanjutnya, ada apa di balik pengakuan ini? Rencana pembunuhan kepada seorang hamba Tuhan. Ayat 31 berkata, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu. Dia berkata, Tuhan akan menghukum aku, atau lebih, jika Elisa masih hidup. Ini sungguh tragis, Bapak Ibu Saudara. Ia bukan hanya menyalahkan hamba Tuhan, dia bukan hanya menyalahkan Tuhan, dia bukan hanya menyalahkan keadaan, tapi raja ini sempat harus membunuh Elisa, maka keadaan ini pasti baik. Bapak Ibu Saudara, sikap seorang raja tidak menunjukkan bagaimana sikap yang baik pada waktu itu. Nah, hari-hari ini berilah sikap yang baik. Jika anak sekolah minggu, kalau kita ajak berdoa,
Kita akan berkata, ayo anak-anak lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Betul ya? Tapi kita orang dewasa nggak perlu diajari begitu. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, kita berdoa, lipat tangan. Ada yang belum lipat tangan dulu. Tutup mata, belum ada yang tutup mata dulu. Kita nggak perlu digitukan lagi, betul? Sikap inilah yang dibutuhkan. Maka pemulihan itu akan terjadi. Kita akan melihat pembunuhan karakter itu lebih dahsyat daripada pembunuhan jasmani. Pembunuhan karakter itu sama dengan menghakimi, Bapak Ibu Saudara. Padahal firman Tuhan berkata, hakim yang adil, hakim yang sesungguhnya, dan hakim yang benar itu adalah Tuhan. Kita sudah menghakimi orang, suka menghakimi orang, suka proteksi orang, padahal dirinya sendiri harusnya perlu dihakimi itu. Nah, oleh sebab itu, mari kita orang-orang percaya, sikap kita yang dibutuhkan. Dalam keadaan yang serba ruwet, ya, kepala kita udah pusing, gak bisa mikir, ya. Lalu keadaan bertambah, ekonomi apalagi. Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya, murid-murid Kristus adalah sikap. Sampai orang berkata, tetangga kita berkata, ya, siapa dia kok tiap hari bersuka cita, padahal kita ini susah, ya. Ini orang kaya berkata begitu. Semua harga naik, susah, ya, sampai sakit-sakitan mikir. Lalu dia melihat tetangganya yang orang percaya, kok sukacita sekali. Apa sih resepnya? Katakan kepada mereka, ada Yesus dalam dirinya. Dan di tempat ini semua akan berkata kepada orang di sekitarnya bahwa ada Yesus dalam dirinya. Ada orang cepat marah karena keadaan. Ada orang cepat emosi karena keadaan. Sikapnya jadi gak baik, tadinya baik, akhirnya jadi gak baik karena keadaan situasi. Tapi kita orang-orang percaya dengan segala keadaan dan situasi apapun, karena ada Yesus dalam diri kita. Kita dibuat sukacita dan bahagia. Seperti lagunya Pos Plus. Punya nggak punya, serah. Kalau di Jawa dikatakan makan nggak makan, yang penting senang dulu kita. Masalah urusan makan nanti itu. Nggak makan satu, nggak makan semua. Itu prinsip orang Jawa. Nah, makanya dulu ya, ini dulu ya, sebelum bertobat saya dulu. Sampai dalam keadaan seperti ini, satu batang rokok itu bisa 12 anak. Satu batang, Bapak Ibu Saudara. Jadi gantian, enggak punya duit semua waktu itu. Satu batang itu 2 hisap. Tapi sekarang kalau saya tahu, saya ini bodoh banget. Racun dihisap-hisap. Tapi itu dulu. Lalu ada kejadian lagi, kita suka ada di gunung pada waktu itu. Sekarang yang suka ke gunung itu dulu ada Daniel, ada siapa nih itu. Ini pasti terjadi. Satu Indomie itu bisa dikerumuni 6 orang. Satu Indomie, Bapak Ibu Saudara. Ini nggak ada yang begini. Aku makan setengah, udah kau aja dulu. Nggak ada begitu. Satu makan, semua makan. Satu nggak makan, semua nggak makan. Betul ini. Jadi rasa persaudaraan, brotherhood-nya orang-orang di luar sana itu lebih brotherhood daripada orang-orang percaya sebenarnya. Mereka sampai rela mati untuk temannya. Saya rela mati untuk teman saya waktu itu. Betul. Tetapi itu menjadi sia-sia jika saya ingat itu semua.
Jika kita sudah di dalam Tuhan, semua menjadi sia-sia. Hendaklah kita seperti kisah para rasul jemaat mula-mula. Apa yang punyaku, itu punyamu. Apa yang menjadi punyamu, itu punya. Artinya apa? Bukan berarti, oh Pak Martin, Rafa, motormu ya sembarangan. Nah, bukan begitu. Dimarah orang nanti itu. Artinya apa? Ada rasa persaudaraan yang kuat di jemaat mula-mula dalam kisah para rasul pasal 2. Ketika jemaat mula-mula terbangun imannya, maka ia rela menyalibkan dirinya untuk orang lain. Pernahkah kita menyalibkan diri untuk orang lain? Pernahkah kita menyalibkan diri untuk saudara kita? Nggak mau repot, dirimu, aku. Nah, sekarang yang banyak kan begitu. Tapi jemaat mula-mula dalam kisah para rasul pasal 2 menceritakan bahwa mereka rela disalib untuk saudara-saudara seimannya. Dan itu harus berlaku buat kita. Kita harus rela disalib untuk saudara-saudara. Artinya apa sih Bapak Ibu Saudara, disalib untuk saudara-saudara kita? Kita rela berkorban. Saya masih ingat teman saya, ya, pada waktu itu saya masih SMP kelas 2, ya, jarak dari gereja ke rumah, ya. Ini rumah saya, gereja itu kira-kira itu ada di Mall Mari, jauh ya, Mall Mari, dari sini ke Mall Mari itu jauh. Jadi waktu saya masih di rumah, ya, teman saya ini dengan rela dari Mall Mari datang ke rumah saya untuk menjemput saya supaya ikut persekutuan pemuda pada waktu itu. Padahal jumlahnya berapa orangnya? Hanya 4 orang Bapak Saudara. Anaknya pendeta 3, saya 1. Hanya 4, tapi tiap Sabtu saya dijemput. Kadang saya belum mandi, saya masih main, ya waktu itu. Tapi dia tunggu saya mandi, saya pakai baju, baru kita sama-sama berjalan. Sampai seperti itu, dia rela berkorban. Waktunya ia berikan untuk saya. Dan sampai hari ini dia menuai. Hari ini dia menuai apa yang dia tahu. Dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi gembala yang gantikan almarhum bapaknya. Dan saya percaya apa yang kita tabur, itulah yang kita tuh. Hari ini Bapak Ibu Saudara menabur apa? Itulah nanti akan Bapak Ibu Saudara tuh. Makanya waktu itu, ya, saya ajar kepada banyak anak di tempat ini. Kalau nggak bisa datang dijemput. Tapi Pak, jadi apa nanti? Apa namanya? Jadi maja? Oh bukan, kita sedang melayani Tuhan. Katakan sama-sama, melayani Tuhan. Kalau perlu nanti kita punya armada di tempat ini, jemaat yang jauh kita jemput. Katakan amin. Oh, ada amin. Gak yakin kita punya armada? Yakin. Harus yakin. Jangan armada dulu Pak, tempat dulu Pak. Kalau ada armada, kita jemput yang rumahnya jauh, oma-oma supaya bisa datang. Nanti kalau perlu kita bangun tempat yang ada liftnya, supaya orang-orang tua bisa naik ke atas. Haleluya. Karena banyak orang tua tidak bisa hadir karena tidak bisa naik tangga. Katakan amin. Nah, klik selanjutnya. Nah, ada firman Tuhan di tengah keadaan yang sulit. Ada firman Tuhan di tengah situasi yang sulit pada waktu itu. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang pertama berkata, lalu berkatalah Elisa, dengar
firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan sulit apapun, firman Tuhan berfirman setiap hari kepada kita. Katakan amin. Dalam keadaan apapun yang kita lakukan, firman Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kita. Pada waktu itu, di situasi dan keadaan yang sangat sulit, firman Tuhan berkata, besok. Bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan, tapi dikatakan apa? Besok. Besok. Harga-harga akan sangat tajam turun dan menjadi normal kembali. Itu nubuatan dan penyampaian firman Tuhan yang dilakukan Elisa kepada raja pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah kesulitan apapun hari-hari ini, pegang firman Tuhan. Amin. Pegang firman Tuhan. Apa yang dibilang firman Tuhan? Datanglah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Firman Tuhan berkata. Jadi waktu kita letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Yesus, Dia akan memberi kelegaan. Amin. Jangan takut dan gentar jika engkau percaya kepadaku, Tuhan berkata. Maka apa yang engkau sedang pikirkan akan aku berikan kepadamu jika engkau taat dan setia. Katakan amin. Itu semua firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Maka lebih percayalah, lebih lagi kita mempercayai firman Tuhan. Alah, buktinya aku udah begini, udah rajin begini, sama aja juga hidupku. Katakan, firman Tuhan itu hidup sampai memisahkan jiwa dan roh. Firman Tuhan hidup seperti pedang bermata dua yang dapat memisahkan jiwa dan roh. Artinya firman Tuhan itu hidup. Katakan hidup. Yang selanjutnya, ada seorang perwira kerajaan, tangan kanan raja, tidak percaya akan firman Tuhan pada waktu itu. Ya, ayat 2 pasal 7 2 Raja-Raja berkata, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, yaitu Elisa, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Perwira tidak percaya dengan perkataan Elisa tadi, ya, dengan firman Tuhan bahwa besok jam ini harga-harga akan turun. Tapi ada seorang perwira berkata, masa walaupun langit runtuh, tak mungkinlah. Perwira itu bilang begitu. Lalu Elisa berkata, ya, sesungguhnya engkau perwira, ya, engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi tidak akan merasakan turunnya harga besok. Kita akan melihat kejadian ini, Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya firman dan orang yang tidak percaya firman. Klik selanjutnya. Kehadiran 4 orang kusta membawa penggenapan akan firman Tuhan. Ini akan saya khotbahkan di lain waktu, karena ini tersendiri. Yang selanjutnya, firman Tuhan digenapi dan terjadilah pemulihan. Pasal 7 ayat 17 dalam 2 Raja-Raja, saya akan bacakan buat kita. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya itu mengawasi pintu gerbang.
Mirip seperti yang dikatakan Elisa ya. Perwira yang tidak percaya firman tadi ditempatkan raja di pintu gerbang. Ya. Tetapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu ia mati sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. Dan terjadilah juga seperti dikatakan abdi Allah itu kepada raja, 2 suka jelai akan berharga sesikal dan sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Demikianlah terjadi kepada orang itu. Rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang, lalu matilah. Orang yang tidak percaya firman, perwira adalah seorang yang tinggi pangkatnya, bahkan menjadi ajudan raja. Ia ngajari untuk tidak percaya firman. Pada akhirnya, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa ia mati di pintu gerbang dan diinjak-injak rakyat yang berebutan masuk dan membeli makanan yang sangat murah itu. Katakan firman Tuhan hidup. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua. Mari kita percaya penuh pada firman Tuhan, ya, setiap apa yang difirmankan. Pada akhirnya terjadilah pemulihan. Ketika Tuhan berfirman, ada pemulihan di sana. Katakan amin. Ketika ada firman Tuhan, terjadi pemulihan. Katakan amin. Di dalam keluarga, percayalah bahwa firman Tuhan sedang memulihkan anak. Di dalam pekerjaan, sesulit apapun, pegang firman Tuhan. Di dalam keadaan apapun juga, pegang firman Tuhan yang menjadi kekuatan. Seperti firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, jalan-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita bersyukur bisa berjalan dengan Tuhan yang menuntun hidup kita setiap hari. Jika bukan Tuhan yang menuntun hidup kita, kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Jika bukan firman Tuhan yang menuntun Israel pada waktu itu, siapa lagi yang dapat memulihkan keadaan Samaria pada waktu itu? Firman Tuhan berkata, hanya 1 hari keadaan akan dipulihkan. Betul? Itulah tanda keajaiban Tuhan. Jika orang berkata susah, tidak seperti membalikkan telapak tangan, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang susah. Di dalam Tuhan tidak ada yang sulit jika kita percaya kepadanya. Sebab Tuhan bukan seperti kita yang lalai akan janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Ayat yang terakhir, 2 Petrus 3 ayat 9 berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kadang ada banyak di antara kita, kadang banyak di antara orang-orang Kristen, ada banyak orang-orang percaya berkata, mana janji Tuhan? Tetapi Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Ia sabar terhadap kamu, Ia sabar kepada kita. Sebelum janji itu diberikan, Tuhan itu sangat sabar buat kita. Yang gak sabar itu siapa Bapak Ibu Saudara?
Apalagi kalau menunggu istri ya. Ayo cepat, mau terlambat gitu. Tunggu, dikit lagi. Nah, gitu. Suami udah di atas motor. Cepat, tunggu Mi. Wah, ya. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang sabar, bukan seperti kita, tetapi kita juga harus sabar. Istri-istri sabar kepada suami, suami-suami juga sabar kepada istri. Katakan kepada suami dan istrinya, sabar ya. Ini yang terjadi. Kenapa Tuhan sangat sabar? Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Katakan sebelah kanan kirinya, Tuhan ingin kamu nggak binasa. Tuhan nggak ingin kita ini binasa. Amin. Makanya Tuhan sangat sabar buat kita, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jika Tuhan tidak sabar, terjadi lagi dalam perjanjian lama dan Taurat itu kembali, maka orang yang salah akan dihukum, orang yang mencuri akan dipotong tangan, orang yang berdusta lidahnya dipotong, mulutnya dihabiskan. Karena itu hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang bersalah akan dihukum. Katakan sebelah kanan kirinya, Yesus datang memberi kasih karunia. Yesus datang memberi kasih karunia. Tuhan saja sabar kepada kita untuk menuntun kita supaya kita nggak binasa, supaya kita berbalik dan bertobat. Haruslah kita kepada semua orang harus bersabar mendidik, bersabar menerima. Oh, nggak bisa Pak. Nggak bisa Pak. 3 kali aku. Katakan sabar. Kalau aku nggak bertobat udah banyak ya. Untung aku udah bertobat iya. Untuk aku jadi hamba Tuhan, kalau bukan udah aku sabar. Orang sabar dikasih itu